Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maimanah, calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya akan menyampaikan tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya. Fasilitator saya adalah Ibu Sari Indriani SPD MPD dan pengajar praktik saya adalah Ibu Depi Kusumawardani SPD. Berikut ini adalah rancangan tindakan aksi nyata yang saya lakukan. Latar belakang: murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Adapun tujuan aksi nyata yang ingin saya capai, pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur kegiatan aksi nyata ini yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Dan kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan saya lakukan. Pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas di kelas masing-masing. Dan yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dalam kegiatan aksi nyata ini, dukungan yang saya butuhkan: pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Selanjutnya, berikut ini merupakan dokumentasi kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Sekampung Undi, Ibu Nasiah MPD, dan Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah hadir dalam agenda diseminasi calon guru penggerak angkatan 10. Puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan sehat walafiat. Selanjutnya, saya sebagai pembawa acara akan membawakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan basmalah. Yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala SMA Negeri 1 Sukabumi, Ibu Nasiah MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang saya hormati Bu Maimanah sebagai calon guru penggerak SMA Negeri Sekampung Undi, yang saya hormati Bapak dan Ibu dan Bapaknya, Ibu-ibu Dewan Guru SMA Negeri Sekampung Undi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas izinnya kita dapat kembali di ruangan ini untuk melaksanakan diseminasi pengimbasan tugas modul budaya positif, budaya positif yang akan nanti dipresentasikan oleh Ibu Maimanah. Sholawat dan salam kalau kami ditujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan tak intinya kita nantikan syafaatnya di Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu sekalian, saya banggakan bahwa pembedahan untuk diseminasi modul budaya positif tentunya ini nanti pengimbasannya bisa kita rasakan
mengimbaskan ya. Jadi harapan saya untuk kedua calon guru penggerak kita ini bisa mengimbaskan ke teman-teman yang ada di sekolah, terutama kita semua sebagai guru bisa mengimplementasikan di dalam pelajaran kita sehari-hari, bisa di proses kegiatan belajar mengajar. Harapan saya tetap belajar, tetap berbagi, sharing bersama teman-teman, sehingga teman-teman kita yang belum berkesempatan menjadi CGP itu dapat belajar bersama-sama ya, Bu Mai, Bu Ila, tetap sharing, tetap kerjasama supaya apa-apa yang sudah diperoleh Bu Mai dahulu ya diterima atau diperoleh, ilmunya bisa dibagi dengan teman-teman atau rekan-rekan yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Sekampung Udik. Ya, harapan saya sangat besar, untuk kedepannya mudah-mudahan karena ada 3 CGP di sekolah kita ya otomatis ya ilmu-ilmunya dari pelaksanaannya kayak setiap hari mengerjakan tugas, ngumpul tugas, Zoom, ya kan, Zoom terus. Berarti kan ada ilmu-ilmu yang banyak lebih diserap. Jadi sharing dengan teman-teman semua. Jadi yang sudah diperoleh duluan boleh ditularkan dengan teman-teman yang ada di sekolah. Mudah-mudahan proses tahapan CGP ini bisa berjalan lancar, selesai sehingga mendapatkan nilai yang memuaskan sehingga lulus menjadi guru penggerak. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan arahan dari Ibu Nasia. Untuk selanjutnya pemaparan akan disampaikan oleh Ibu Maimanah SPD. Kepada Ibu Maimanah SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu guru hebat? Luar biasa. Bapak Ibu guru hebat, sebenarnya kita semua itu adalah guru-guru yang hebat. Kenapa kita bisa hebat? Karena kita berada di posisi profesi yang sangat mulia, menuntun anak didik kita untuk menjadi generasi penerus bangsa yang bukan hanya pintar ilmu pengetahuan tapi juga berkarakter. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut. Di sini saya akan mencoba menyampaikan atau mengimbaskan materi dari budaya positif tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Lanjut Bila. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta. Nah, materi yang akan disampaikan pada pengibasan disiplin positif ini terdiri dari 6. Ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan keyakinan kelas. Nah, di sini kita coba lihat secara bersama-sama perubahan paradigma belajar. Paradigma itu adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Selain itu, hadirnya paradigma juga dapat mempengaruhi manusia dalam hal berpikir dan bersikap terhadap semua hal. Paradigma dapat berubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada 2 macam paradigma yang kita ketahui. Ada paradigma lama dan ada paradigma baru. Di sini Bapak Ibu dapat mengetahui bagaimana itu paradigma lama dan bagaimana itu paradigma baru. Kalau di paradigma lama, kita menempatkan siswa sebagai objek pembelajaran, bukan individu yang aktif mengkonstruksi pengetahuan dan menemukan makna belajarnya sendiri. Sekolah
peserta didik. Nah seperti ini Bapak Ibu bisa kita lihat. Kalau ini di paradigma pembelajaran lama sifatnya hanya tertutup, fokusnya ada sama gurunya. Tapi yang paradigma baru itu kita fokusnya adalah ke peserta didik. Lanjut Bu ya. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Tadi sudah disinggung oleh teman kita bahwa pembelajaran terdiferensiasi itu seperti apa? Berarti gaya belajarnya anak itu tidak bisa seperti keinginan kita, harus disesuaikan dengan anak. Kalaupun kita meminta mereka untuk mengingat materi ke depan, mereka mempresentasikan, ada anak yang nggak siap dengan itu. Bagaimana sikap kita? Tanyakan kepada anak. Nah, apakah kamu siap presentasi? Bu, kalau saya presentasi di depan nanti hilang lagi Bu. Boleh nggak Bu kalau saya nyatet aja Bu? Nanti hasilnya saya kasih ke Ibu. Dan itu nanti saya nggak, ya saya tulis seperti apa yang telah saya pelajari. Nah, boleh seperti itu. Jadi sesuai dengan keinginan anak. Contohnya guru bahasa Indonesia nih membuat teks apa sih yang tersusun secara urutan itu? Nah, menyusun teks prosedur. Ibu ceritakan teks prosedur itu seperti ini. Nah, ternyata ada anak yang suka bikin kue. Dia tuh membuat teks prosedur. Jadi dibuat tuh bahan untuk membuat kue itu apa? Bahannya, caranya, kemudian sampai dia selesai itu sudah membuat teks prosedur ya Bu ya. Iya, jadi pembelajarannya itu disesuaikan dengan minat bakatnya anak dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa itu? Inovatif, kreatif, bernalar kritis, kemudian bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, dan gotong royong. Lanjut ya. Disiplin positif tadi sudah disampaikan. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Lalu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Dan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi kalau kita memberikan motivasi dari luar, nah nanti siapa yang bisa menjawab soal ibu ada coklat. Jadi anak itu termotivasinya karena mau mendapatkan coklat, gitu. Besok dia karena nggak bawa coklat, males nggak dapet coklat. Nah seperti itu. Jadi hal yang seperti itu awalnya kita anggap itu baik ya Bapak Ibu. Setelah kita mempelajari dan saya pun mengetahui ini, akhirnya saya malu sendiri. Ternyata hal yang saya lakukan itu tidak sifatnya langgeng, hanya bersifat sementara. Lanjut Bu ya. Bapak Ibu, anak-anak kita itu sering melakukan kesalahan, sering melanggar peraturan. Karena apa? Karena ada kebutuhan dasar mereka, dasar manusia yang tidak terpenuhi. Contoh, kok kamu belum istirahat sudah ke kantin? Kenapa? Saya lapar tuh. Berarti ada kebutuhan dasar manusianya itu yang tidak terpenuhi Bapak Ibu. Tentang standar bertahan hidup. Lalu ada lagi yang merasa sedih, pengen diperhatikan, pengen ditanya. Nah, jadi ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa ingin diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jika 1, 2, 3, 4, 5 kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, maka ada yang namanya
pelanggaran mungkin tentang kedisiplinan di sekolah. Lanjut Bu Ila. Nah, ini tadi motivasi perilaku manusia. Motivasi itu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini saya bagi menjadi 3. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi, tapi dari luar, karena dia mau melakukan pakai baju yang rapi, pakai sepatu yang sesuai dengan aturan sekolah karena dia takut dihukum. Berarti motivasinya ini sudah terbentuk, tapi dari luar, pengaruh dari luar karena adanya tadi takut dihukum. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan juga motivasi ekstrinsik, kesadaran dari luar individu. Bagus nggak? Ya boleh saja, tapi tidak akan berlangsung panjang. Nah, menghargai yang terakhir adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nilai kebajikan universal tadi banyak Bapak Ibu. Ada menghormati guru, kemudian menghargai teman, tidak membuang sampah sembarangan. Maka nilai-nilai kebajikan universal ini tidak terkekang oleh yang namanya agama, suku, latar belakang maupun apapun yang kira-kira mempengaruhi itu. Jadi agama, suku, budaya itu tidak mempengaruhi nilai-nilai kebajikan karena nilai kebajikan itu tadi universal, menyeluruh untuk semua. Selanjutnya, ketika dia melakukan kebijakan diri sendiri, murid ini akan melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi dari dalam. Kalau motivasi dari dalam dirinya bersifat langgeng karena dia tahu bahwa dia melakukan hal itu karena dia meyakini nilai kebajikan yang dia miliki, bukan karena hukuman ataupun karena imbalan. Ya. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas gagal itu ada hukuman dan ada penghargaan. Bahwa hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi diri sendiri, menjadi rendah diri. Kalau dengan penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, ada sifat iri. Ibu itu hanya sayang sama dia. Kalau mau kasih apa pasti sama dia. Sama saya enggak. Sayang banget ibuku sama dia. Biar aja lah, males ya sama ibu itu. Nah, kira-kira seperti itu merusak hubungan nggak kira-kira? Iya. Karena kita harus memperlakukan siswa kita itu dengan adil dan merata. Lalu mematikan kreativitas. Karena kita ini nanti kamu bawa ini ya nak. Lalu kita seperti ini begini. Harusnya ditanya, anak-anak kita besok mau buat apa? Oke. Terus apa saja yang diperlukan? Nah, itu menumbuhkan kreativitas. Jadi kita hanya sebagai penyampaian. Mereka yang menyampaikan ingin apa, bukan kita yang nanti buat ini. Tidak ya Bapak Ibu, itu akan mematikan kreativitas kalau kita ada penghargaan tadi. Lalu menghukum dengan sistem ranking tadi, merampas hak yang menghargai dirinya. Lanjut Bu Ila. Selanjutnya ketika tadi kita lihat ada disiplin dengan konsep gagal, ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu ada konsekuensi dan ada restitusi. Yang pertama dari konsekuensi itu bisa penguatan jangka pendek, ya. Namun ini bermanfaat karena apa? Dia tahu bahwa dia kalau melakukan sesuatu hal dia akan mendapatkan konsekuensinya. Contoh, misalnya ada peraturan terlambat datang ke sekolahan, itu tidak boleh mengikuti pembelajaran selama 10 menit di dalam kelas. Itu sudah masuk dalam peraturan misalnya. Jadi kalaupun dia merasa terlambat, dia sudah tahu konsekuensinya apa. Walaupun ini jangka pendek gitu kan, tapi ini bisa dikatakan masuk dalam disiplin identitas yang sukses. Lalu perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghargai peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Yang restitusi, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini nanti akan kita kupas lagi yang restitusi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu masih semangat? Semangat. Yuk kalau semangat ikuti saya yuk. Esprit. Kalau saya bilang
Iya Bu. Yuk. Oke, tepuk semangat. Luar biasa, terima kasih Bapak Ibu hebat. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan konsep disiplin pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Sebelum kita lanjut lebih dalam, kita ingin tahu dulu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apa ciri-ciri restitusi? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Lalu dapat memperbaiki hubungan. Itu adalah tawaran, bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, dari ciri-ciri restitusi ini nanti akan kita simak lebih jauhnya ya. Lanjut Bu Ila. Nah, di sini akan kita lihat perbedaan. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau dengan cara hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Walaupun mungkin bukan hanya hormat ya Bapak Ibu, tapi ini adalah salah satu contoh ketika kita memberikan hukuman hormat, atau mungkin berdiri di depan kelas selama pembelajaran ibu. Nah, itu hukuman. Guru marah dan murid akhirnya menjadi takut. Dengan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, butuhin bilang ini sama anaknya. Nah, tugas ibu dari kemarin ibu bilang belum dikerjakan, hari ini juga belum dikerjakan pada pertemuan selanjutnya. Nah, karena kita sepakat bahwa begini, maka kamu harus mengerjakannya hari ini juga sebanyak 3 kali. Nah, seperti itu. Bapak Ibu, kalau saya lihat ini saya malu sama diri saya sendiri, karena dulu saya pernah melakukan ini. Itu di tahun ya betulin jadi siswa saya. Jadi saya waktu itu ngajar pelajaran sosiologi kalau tidak salah. Jadi siswa saya itu remedialnya saya minta nulis sebanyak 3 kali. Pikir saya kalau dengan menulis 3 kali itu baca tulis masuk gitu. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Kenapa kok salah? Gurunya tegas dan siswanya juga menghormati peraturan, benar. Tapi ada apa? Ada rasa tekanan. Nah, bagaimana dengan restitusi ketika siswa tidak mengerjakan PR? Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya saat membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Di sini guru itu terbuka dan siswa menghormati dirinya juga menghormati orang lain. Contoh, Bu Destri akan bertanya sama siswanya, nah kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Maaf Bu, saya lupa mengerjakannya karena saya ini, atau bagaimana? Nah, apakah kamu tahu bahwa tidak mengerjakan PR itu adalah keyakinan, melanggar keyakinan? Jadi ditanyakan, jadi itu namanya ada nanti yang namanya menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, lalu ada yang namanya memberikan keyakinan atau menanyakan keyakinan. Itu yang dilakukan dalam segitiga restitusi. Lanjut Bu Ila. Nah, ini dia 5 posisi kontrol restitusi: penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Lanjut Bu Ila. Baiklah, silakan simak videonya Bapak Ibu. Lalu setelah Bapak Ibu menyimak video ini, saya minta nanti ada 3 guru yang bisa merefleksikan dirinya. Dari 5 posisi kontrol ini nanti, kira-kira mana yang menjadi posisi kontrol Ibu? Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nare yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Dasar pemalas, gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Nanti ada ini ya. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa nggak ibu tidak bisa membina kamu? Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam
Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Beres saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu
kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Setelah melihat 5 posisi kontrol tadi videonya, kayaknya videonya jadi sangat menarik sekali. Kenapa dikatakan sangat menarik? Karena kayaknya itu terjadi sama diri kita. Kita pernah melakukannya dan itu menurut kita sudah paling baik, dan ternyata itu kurang baik atau kurang pas. Ada yang penghukum, ada yang membuat rasa bersalah, ada juga yang teman, udah bagus teman, tapi motivasinya masih dari luar diri tersebut, dari anak. Lalu ada posisi sebagai pemantau, dia paham akan konsekuensinya. Nah, yang paling ideal adalah yang manajer. Tapi nggak gampang kita menuju ke sana Bapak Ibu, apalagi dengan kondisi sekolahan kita ini yang anak-anak memiliki kodrat alam yang beragam, unik sekali. Baiklah, coba saya mau dengar refleksinya dulu nih dari Bu Sri Rahayu. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini tadi, yang mana yang sering Ibu pakai atau yang Ibu gunakan? Lalu setelah melihat video ini, apa yang Ibu rasakan? Emang gue galak gitu. Oke, terima kasih. Kalau dari video yang tadi sudah ditampilkan ya, tadi kayaknya banyak kan ya. Kemudian dari pembuat rasa bersalah, kemudian teman ya, teman. Kemudian kalau untuk yang pemantau, manajer mungkin masih kurang. Nah itu jadi dari tadi video yang sudah ditampilkan, ternyata masih terlalu banyak kekurangannya ya dalam mendidik murid-murid pada saat melakukan hal-hal yang dianggap tata tertib. Kedepannya bagaimana Bu Sri? Dengan satu menyampaikan sesi dari pembelajaran buat saya untuk memperbaiki agar nanti apa yang sudah saya lakukan ini tidak mengarah ke yang tadi penghukum, kemudian membuat rasa bersalah atau teman. Jadi mungkin saya akan perbaiki gimana caranya supaya bisa apa tadi menjadi Manajer. ya. Kasih aplaus buat Bu Sri, luar biasa. Masya Allah, luar biasa, hebat Bu Sri, sudah merefleksi dirinya, kemudian menyadari bahwa apa yang dia lakukan ternyata itu setelah mendapatkan materi kita sama-sama ini menyadari bahwa itu kurang pas untuk dilakukan dan berusaha kedepannya untuk memperbaiki kesalahan. Oke, selanjutnya saya mau dengar mungkin Bu Lutfika. Kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi
kepada mereka. Gimana setelah melihat ini tadi, ketika ibu tahu akibat daripada ibu sebagai pembuat merasa bersalah kepada anak, kan ibu tahu tuh tadi dampaknya apa tadi bu? Anak akan merasa baik pada dirinya sendiri. Dan rendah diri, ya selalu menjadi tidak menyenangkan orang lain gitu ya. Kedepannya bagaimana bu? Untuk berusaha memperbaiki diri saya sendiri dulu, kemudian kayaknya untuk yang posisi nomor 5 itu bagaimana cara kita bisa berkomunikasi dengan anak, mencari solusi. Mereka itu bisa menemukan solusi untuk dirinya sendiri agar mereka tuh mempunyai tanggung jawab. Oh, ini yang seharusnya saya lakukan untuk diri sendiri. Luar biasa, kasih aplaus Bapak Ibu. Masya Allah, setelah merefleksi dari 5 posisi kontrol ini tadi menurut Bu Lutfi Ika bahwa saya itu Bu sering melakukan yang nomor 2, pembuat rasa bersalah. Karena saya ini contohkan diri saya sebagai wali kelas. Saat bel berbunyi, saya itu masih menemui siswa saya di depan kelas. Lalu saya menghampirinya dan berkata, "Nak, kalian kok masih ada di depan ini? Kalian kenapa nggak langsung masuk? Nanti kalau ada kepala sekolah nanti ibu dikira ini nggak bisa membimbing kalian." Nah, kata-kata yang tidak bisa membimbing kalian itu seolah-olah nanti membuat mereka merasa bersalah. Itu tidak baik dilakukan karena apa? Anaknya akan merendah diri, anaknya akan merasa bersalah, dan dia merasa tidak menghargai orang lain. Nah, yang diharapkan adalah dari 5 posisi kontrol tersebut adalah yang manajer. Mari Bapak Ibu, saya pun merefleksi diri saya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baru hari ini bisa menyampaikan bahwa saya ini adalah seorang pemukul, adalah pembuat rasa bersalah, adalah teman, adalah pengontrol, saya sudah duluan Bapak Ibu. Karena yang mendapatkan materi ini saya duluan. Masya Allah, ya saya lakukan itu luar biasa salahnya. Pantesan walaupun saya nggak masuk kelas, ketika saya ada di depan aja, mungkin pada saat saya melakukan menghukum anak tadi, anak udah lihat, nanti aku takut. Ini menakutkan itu, karena saya sudah tampil sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan kesan cantik. Ternyata kesan cantik dari yang saya tampilkan ini kalah dengan rasa ketakutan karena saya sering menghukum. Nah, saya sedih Bapak Ibu. Alhamdulillah sama seperti Ibu Bapak, saya mendapatkan ilmu juga di sini. Lanjut Bu Ila. Oke. Kalau sebagai penghukum, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, ya, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Tadi yang saya contohkan ya Bapak Ibu. Kalau Ibu sebagai pembuat rasa bersalah, nanti ada kalimat yang seperti ini. Berapa kali guru harus memberitahu kamu? Guru kecewa sama kamu. Nah, kata kecewa itu membuat dia menderita Bapak Ibu, merasa sangat bersalah. Kalau teman dengan nada gurauan, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini kamu tidak apa-apa, kamu salah. Nah, itu seperti teman sejajar. Tapi ini dia akan menganggap baiknya hanya pada satu guru. Karena guru yang lain tidak memperlakukan dia sama seperti guru ini, maka dia lebih menyukai ada pilih-pilih terhadap guru tadi. Nah, ini juga tidak bagus karena posisinya juga membuat rasa tidak bersalahnya yang ada pada diri dia itu bukan karena kesadaran diri dia, karena ada motivasi dari luar. Nah, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan apa konsekuensinya? Nggak tahu tadi. Kalau saya terlambat berarti pada saat nanti istirahat, orang-orang lain istirahat, saya mengerjakan tugas ketertinggalan di jam saya terlambat tadi. Nah, yang paling ideal itu adalah kamu tahu kesalahanmu apa kira-kira, bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Nah, jadi ada menstabilkan identitas, validitas tindakan yang salah, dan menandakan keyakinan. Lanjut dulu. Bapak Ibu, disiplin positif yang ada di sekolah ini bukan semata-mata karena adanya aturan, tapi semuanya itu berawal dari visi yang ingin kita capai. Visi sekolahan kita ini apa sih? Insan cendekia ya, menuju insan santun, cerdas, emosi, mandiri, kreatif, kemudian
cerdas intelektual berlandaskan agama. Nah, untuk menuju hal tersebut berarti ada sarana, cara-cara yang kita capai untuk menuju insan santun, cerdas emosi, kreatif, inovatif, kemudian bernalar cerdas intelektual dan berlandaskan agama. Berarti ada. Kalau menuju insan santun, berarti untuk mendapatkan insan santun itu perlu apa, Bapak Ibu? Keyakinan apa, Bapak Ibu? Menghormati guru dan teman, gitu ya, menyayangi guru dan teman. Kemudian cerdas emosi, berarti harus apa? Tenggang rasa, toleransi baik antar suku, agama dan budaya. Lalu apa lagi? Bernalar kritis ini berarti dia bisa menyikapi segala hal-hal yang kira-kira terkait dengan pembelajaran ataupun apa yang ada di sekolah kita. Kemudian ada lagi cerdas intelektual. Cerdas intelektual itu berarti terkait dengan pengetahuan maupun keterampilan, baik itu kognitif maupun psikomotor. Bagaimana cara kita mewujudkannya? Berarti ada hal juga yang harus kita yakini. Dan selanjutnya terakhir adalah berlandaskan agama. Berarti agama di sekolah kita kan macam-macam, Islam, Hindu, Kristen, dan Buddha. Nah, bagaimana mereka bisa berlandaskan agama? Berarti terkait dengan agamanya mereka juga harus kita bina. Nah, hal-hal tersebut untuk menuju visi kita tersebut harus kita satukan dulu di dalam keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini itu harus sama, Bapak Ibu. Satu sekolahan itu harus sama, tidak bisa berbeda. Kenapa tidak bisa berbeda? Karena tujuan kita sama, menginginkan insan yang santun, cerdas emosi, kreatif, mandiri, cerdas intelektual dan berlandaskan agama. Nah, keyakinan kelas ini berasal dari mana? Keyakinan kelas ini berdasarkan dari nilai-nilai kebajikan universal. Menghormati dan menyayangi, apakah bukan nilai kebajikan? Nilai kebajikan. Nah, jadi keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan itu melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curhat pendapat. Pendapat itu seperti ini. Bu Latri bilang begini sama anaknya. Nah, kira-kira apa sih impian kelasmu untuk kelas kita ini? Apa impianmu untuk kelas ini? Bu, saya kan baru anak-anak bilang. Setiap anak kan pasti ada 36 tuh, macam-macam tuh. Tapi ada juga yang pasti sama. Bu, saya tuh mau di sini itu, Bu, rukun, Bu, solidaritas, solid, gitu. Tulis nak. Bu, saya ini kelasnya ini bersih, nyaman, Bu. Tulis nak. Bu, saya ingin kita ini, Bu, tepat waktu menjalankan ibadah agama, tulis. Nah, hal tersebut dituliskan, lalu diproses ya, dikumpulkan yang sama kita samakan. Lalu dari itu nanti jangan banyak-banyak, walaupun itu 36 siswa jangan 36 terlalu banyak yang dia ingat keyakinan kelasnya. Yang poin-poin yang menuju ke visi sekolah kita itu apa? Nah, ini nantinya disepakati, ditandatangani bersama, dilaksanakan dan selalu diingat secara kontinu berkelanjutan. Jadi kalau nanti ada yang terlambat, kalau nanti ada yang nggak membersihkan kelas, kalau tidak ada yang beribadah dan lain sebagainya, tinggal kita tanyakan seperti posisi kontrol manajer bahwa yang dia lakukan tadi telah melanggar keyakinan kelas yang mana. Begitu Bapak Ibu, nanti di tahun ajaran baru dulu ya, kita semua nanti jadi wali kelas sama-sama, kita coba membuat keyakinan kelas yang nantinya akan kita wujudkan, kita tempel di dinding supaya nanti materi pembahasan ini bisa bermanfaat. Selanjutnya Bu, nah ini tadi ya, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa peraturan-peraturan, pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, kenapa tidak boleh terlalu banyak supaya mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Lanjut, jika keyakinan kelas itu sudah terwujud, ini perlu ditinjau kembali keyakinan kelasnya dari waktu ke waktu. Misalnya nih
ganti yang lain tambahkan gitu di level berikutnya atau jenjang berikutnya. Selanjutnya ulang. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Tadi setidaknya sudah saya sampaikan. Tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Ingin kelasnya seperti apa? Lalu eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Menurutku pengen seperti apa kelasnya? Nah, itu ide-ide yang nanti akan mereka tulis. Lalu ambil kesimpulan dari ide murid. Berarti kan nggak semuanya nih 36 anak itu semuanya akan kita rangkum. Tidak, pasti ada yang sama. Disesuaikan dengan visi sekolahnya. Lalu ubah ide menjadi keyakinan kelas. Tanda tangani kontrak keyakinan kelas. Lalu ini sah untuk seluruh warga kelasnya. Jadi sekali lagi, keyakinan kelas ini bukan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas atau kontrak belajar atau kesepakatan antar guru mata pelajaran beda lagi. Kalau keyakinan kelas ini langgeng, kalau kontrak belajar itu bisa berubah-ubah tergantung pembelajarannya. Kalau pembelajaran hari ini diskusi, nah sebelum kita belajar supaya pembelajaran kita lebih terarah, kita catat dulu ya kontrak belajar kita hari ini. Pertama, ya memberikan waktu berbicara kepada orang lain dan memperhatikannya, gitu kan. Lalu apa? Aktif dalam berdiskusi. Lalu tidak seperti apa? Jadi itu aturan-aturan dalam kesepakatan belajar. Kesepakatan belajar itu jangan cuma dibuat satu kali. Jadi bisa berkali-kali, tergantung dengan bagaimana pengen belajarnya. Karena bakalan mungkin ada yang sama, tapi ada yang mungkin perlu ditambahkan dan perlu dikurangi. Yuk Bu. Nah ini kemarin ya, walaupun ini saya jujur Bapak Ibu, saya belum melakukan tindakan ini ya, tapi setidaknya saya sudah mencoba kira-kira langkah-langkahnya seperti ini. Kita berikan kertas kepada anak untuk mengeksplor ide gagasan, lalu nanti kita kumpulkan, kita ambil kira-kira yang mana yang sesuai, lalu kita simpulkan dan kita tanda tangani dan kita sepakati bersama. Bisa nanti dibentuk dalam bentuk seperti ini ya Bapak Ibu, banner yang akan dipajang di kelas biar selalu ingat gitu. Lanjut dulu lah. Nah seperti ini contohnya, nanti kalau dimasuk ditempelkan. Misalnya keyakinan kelas 2 nih, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, menghargai guru dan teman yang sedang berbicara, saling menghormati sesama, disiplin waktu, saling membantu dan bekerja sama, saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling menerapkan 5S5, senyum, salam sapa, salam sopan santun, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Boleh, bisa lain juga boleh, tergantung nanti kesepakatannya sesuai dengan visi sekolahan kita. Lanjut Bu ya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif, lebih abstrak dari peraturan, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, sedikit saja agar mudah diingat. Semua warga kelas satu sekolah dilibatkan saat membuat, berupa pernyataan universal. Selanjutnya Bu Ila. Nah ini selanjutnya kita masuk ke segitiga restitusi. Jika keyakinan kelas tadi ada pelanggaran, ada yang tidak mengindahkan, maka kita menanggulanginya, menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Jadi tak merasa minder, malah tambah percaya diri ketika dia tahu itu adalah hal yang salah. Apa tujuan dari dasar segitiga restitusi? Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kegagalan apa? Karena mungkin 5 kebutuhan dasarnya itu tadi ada yang tidak terpenuhi. Lanjut. Nah ini dia Bapak Ibu, segitiga restitusi itu ada yang namanya menstabilkan identitas ya. Dalam menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah, bahwa semua perilaku memiliki alasan. Jadi anak terlambat, anak tidak mengerjakan PR, itu pasti ada alasannya. Dalam segitiga restitusi itu
itu namanya validasi tindakan yang salah. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, berarti motivasi yang terdapat dalam diri kita berdasarkan kebajikan nilai universal tadi. Ibu bilang, nih Bapak Ibu, saya mencontohkan tadi. Jadi ini Bu, saya mencoba, walaupun mungkin sesekali saya pernah melakukannya, tapi saya coba mempraktekkan dalam kenyataannya. Mudah-mudahan ini akan seterusnya. Saya pun juga sama seperti Bapak Ibu akan selalu berusaha. Ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Kasus pertama, Helen merasa kesal dan marah karena tugas dan PR-nya selalu dicontek oleh Alvin. Nah di sini Bapak Ibu, tampak saya di sini masih apa ya, belum terbiasa menggunakan segitiga restitusi. Di sini saya masih sering melihat tulisan yang sudah saya buat skenario-nya. Karena apa? Karena memang untuk menerapkan segitiga restitusi ini kita perlu hati-hati ketika berbicara dengan anak. Jangan sampai nanti salah. Maunya menerapkan segitiga restitusi, ternyata kita membuat rasa bersalah. Maunya membuat segitiga restitusi, ternyata kita menerapkan sistem pemantau gitu. Silakan belilah coba diulang dari awal. Tadi ibu dimana orang dari kelas katanya kamu habis marah-marah dan bertengkar sama teman Alvin. Iya Bu, habisnya ada sih. Mengapa kesal? Alvin terus-menerus menyampaikan saya bukan dari tugas contek. Nah ini lagi masa identitas. Posisi kamu pasti ibu akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan? Oh begitu, kamu juga begitu. Nah ini sedang memvalidasi tindakan yang salah. Biasa saja, saya kan sedang sesuai mengerjakan soal, tapi menyampaikan kamu mau bisa sendiri. Iya, wajarlah jika kamu marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Alvin. Ibu menghargai tindakan kamu tidak berbuat lebih seperti kamu memukul Alvin. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai menabrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Ini kayak tadi Itu tentu tidak jadi. Baik, keyakinan kelas itu penting. Jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan di saat kamu sedang marah? Harus bersabar. Kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya lebih bersabar dari teman saya. Kalau ada bahan yang mengenai, saya akan melakukan kajian pembelajaran atau wawancara saya sendiri. Iya, tepat sekali tindakan kamu. Tetap semangat ya. Sekarang silakan ke kelas. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizkia dari kelas 12. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan ibu guru saya untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya akan terus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman saya. lanjut bilang. Baik, ini adalah contoh kedua Alvin. Tidak masuk sekolah. Menurut pendapat kamu, sudah berapa kali kamu tidak masuk sekolah? Sudah 5 tahun, Bu. Sering tidak hadir ke sekolah itu sebuah kesalahan. Dari hati, berbuat salah itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Alvin, kita cari solusinya bersama ya. Alvin sering tidak masuk sekolah, pasti punya alasannya. Kamu yang kelas apa yang
penting karena ada pembelajaran di sekolah dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting itu, sehingga kita dapat menghargai orang sekitar, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Ya Bu, saya sudah menyesal saya tidak masuk sekolah. Saya maaf sudah saya tidak masuk kelas. Iya, Alvin, sikap yang baik sedang kamu lakukan dengan minta maaf. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak apa-apa di sekolah? Saya lebih cepat jadi lagi apa Baik, Alvin, kamu sudah menemukan solusinya dan juga akan bekerjasama dengan Alvin agar kamu rajin ke sekolah segera kembali ke kelasmu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Putra dari kelas 2 ingin berterima kasih kepada ibu guru karena telah mengajak saya berdiskusi untuk menemukan solusi dalam masalah saya. Kedepannya saya akan lebih berhasil pergi ke sekolah dan memanfaatkan waktu lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, ini tadi contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, dalam penerapan segitiga restitusi itu ada yang namanya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita tanyakan dulu, distabilkan dulu mungkin emosinya ataupun permasalahan kenapa. Lalu selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Dalam proses validasi tindakan yang salah ini kita menanyakan kira-kira yang dia lakukan itu udah benar belum menurutnya. Ternyata dia bakal nanya sendiri, akan apa ya, memikirkan sendiri bahwa hal yang dilakukan dia itu ternyata nggak benar. Baru kita sampaikan lagi menanyakan keyakinan kelasnya tadi, apa kira-kira yang salah dari hal yang kamu lakukan, melanggar keyakinan apa, keyakinan apa yang telah dilanggar, seperti itu Bapak Ibu kira-kira. Kalau seperti itu Bapak Ibu, anak-anak kita itu akan merasa apa ya, dihargai, ya, diberikan kesempatan untuk menyampaikan alasannya kenapa dia melakukan seperti itu. Nah, kalau kita lihat tadi ada kebutuhan dasar yang tidak tercapai. Apa kebutuhan dasar yang tidak tercapai? Kebebasan, pingin bebas tidurnya, tapi nggak bisa karena ada waktu untuk sekolah gitu. Jadi setiap anak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan sekolah, pasti ada 5 kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Lanjut dulu. Nah, Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik. Guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, yang among, posisi manajer, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah ungkapan atau tulisan dalam standar pendidikan nasional Bapak Ibu. Jadi kita itu menuntun Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya pada saat ibu menuntun ini tadi nggak membuat anaknya sesuai dengan apa keinginan kita, itu ya nggak salah Bapak Ibu. Kalau kita memang menuntun, mendampingi yang ingin seperti apa anak ini, proses menuntun. Nah, ibaratnya kita itu sebagai seorang petani, ya. Jadi siswa ini adalah benih. Kalau kita menanam benihnya padi, ya jangan kita pengen itu. Kalau dia itu misalnya benihnya padi, kita beli ini benihnya padi. Lalu mau kita ubah nih, jadi si terong, jadi si cabai yang tadi seorang benihnya itu padi. Ya sudah, sekarang tinggal ditanam tuh padi, dilawan, dipupuk, hama-nya dihilangkan. Nah, begitulah kira-kira proses kita sebagai seorang pendidik terhadap muridnya. Jadi pendidikan itu berfokus kepada murid dari murid. Murid itu disesuaikan dengan kemampuan dan keinginannya, bukan kita, keinginan kita. Pembelajaran atau apapun kegiatan di sekolah ini harus disesuaikan dengan keberpihakan terhadap murid. Ya Bapak Ibu ya. Baik Wila. Selanjutnya
Demikian Bapak Ibu hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf, di sini saya bukan mau menggurui ataupun lebih pintar dari Bapak Ibu. Hanya saja bedanya Bapak sama Ibu saya dulu yang mendapatkan materi ini. Sehingga ketika materi ini saya anggap baik, maka saya imbaskan kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Silakan saya kembalikan kepada pembawa acara. Siapa tahu ada yang hal ini ditanyakan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Materinya sangat menarik dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Untuk Bapak Ibu yang di sini, monggo dipersilakan apabila ada yang ingin dipertanyakan kepada Bu Maimanah sebagai pemateri di depan. Silakan. Kira-kira ada yang bertanyakan Bapak Ibu? Hal yang kurang dipahami? Tidak bergantung dari eksternal. Ada yang ingin kami tanyakan, Bu Mai. Materinya tadi sangat menarik dan sesuatu yang sangat berharga bagi kami. Tapi ada satu yang ingin saya tanyakan. Di situ tadi kan ada beberapa untuk siswa itu menyadari sesuatu itu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya supaya anak itu menyadari sesuatu itu atau melakukan sesuatu itu karena dari diri siswa itu sendiri atau dari faktor internal, bukan karena faktor mendapatkan imbalan, mendapatkan pujian dan sebagainya. Itu saja, bukan? Oke, terima kasih luar biasa. Bagus sekali pertanyaannya Bu Siti Purwati. Baiklah, tadi pertanyaannya bagaimana menimbulkan kesadaran dalam diri sendiri siswa tersebut bukan karena adanya imbalan ataupun dari faktor yang lainnya. Jadi begini Bapak Ibu, sebenarnya tadi sudah terangkum dalam materi yang saya sampaikan. Jadi kita memang menyadari bahwa siswa itu memiliki kodrat alamnya masing-masing. Kita nggak bisa merubah kodrat alam mereka Bapak Ibu. Ya, kita hanya bisa menuntun. Nah, kodrat alam yang mereka bawa itu beraneka macam, tergantung dengan lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal mereka, bahkan lingkungan geografis mereka. Kalau mereka itu berada di tempat yang mungkin lingkungan geografisnya tidak subur, mereka pasti akan ada rasa bahwa untuk dirinya sendiri aja kurang, gimana dia mau kasih ke orang lain gitu kan? Pasti ada lebih mementingkan diri sendiri gitu kan. Lalu ada juga mungkin karena dia posisinya adalah anak tua dari keluarga. Ada kan mungkin dalam suatu suku bahwa anak laki-laki itu adalah hal yang bagus gitu, maksudnya utama gitu. Sehingga nanti apa yang disampaikan atau yang dia dapatkan dalam lingkungan keluarga itu membuat dia keras kepala, membuat dia mau menang sendiri. Nah, itu akan dibawanya ke sekolahan. Ketika dibawa ke sekolahan, itu akan terus terjadi. Maka di sekolahan itu diperlukan yang namanya kearifan lokal Bapak Ibu. Apa itu kearifan lokal? Kebiasaan-kebiasaan yang baik yang menjadi kebudayaan kita. Contoh Bapak Ibu, bukan tidak boleh ketika kita berada saat Bapak Ibu guru menyambut dengan senyum salam sapa, yang biasanya anak itu pendiam, lalu ibu bilang assalamualaikum atau gimana. Kalau dia masih bilang ayo dong ucapkan apa kalau ketemu dengan gurunya. Kalau dia Islam kan assalamualaikum Bu, waalaikumsalam, atau yang mungkin non Islam selamat pagi Bu. Nah, mungkin dia itu nggak terbiasa menyapa dalam lingkungan atau kodrat alam yang dia punya, tapi karena ada kearifan lokal yang di sekolahan kita, mau tidak mau dia juga pasti akan melakukan hal yang sama. Kemudian ketika mereka bawa kendaraan, itu bukan nggak boleh kita terus aja langsung naikinnya. Kita sedang menanamkan karakter ataupun kearifan lokal yang di sekolah kita, bahwa menuntun motor setelah sampai di sekolah itu adalah hal yang baik, menghargai, gitu kan? Tidak nyelonong boy. Nah, jadi Bapak Ibu, kodrat alam yang dimiliki oleh anak ini tadi itu bisa tersamarkan dengan adanya kearifan budaya sekolah kita yang sudah memang baik di sekolahan ini. Satu itu. Yang kedua, kan ada visi sekolah tuh Bapak Ibu. Visi sekolahnya itu akan tercapai dengan apa? Yaitu tadi harus ada keyakinan, kebajikan nilai, kebajikan universal tadi yang kita sampaikan di kelas tadi. Kamu inginnya sekolah ini idealnya seperti apa sih? Kamu ingin kelas ini bagusnya seperti apa sih? Nah, kalau itu kita tanamkan,
kita pilih lalu kita sepakati, anak itu sudah tertanam dalam dirinya bahwa ada nilai kebajikan yang harus saya taati, yang harus saya sepakati, dan itu tumbuhnya dari mereka karena yang menuliskan mereka, bukan kita yang menyampaikan. Nah itu memang nggak cepat, pasti ada yang namanya pelanggaran keyakinan. Kenapa pelanggaran keyakinan? Ya tadi Bu yang saya sampaikan, pasti ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bapak Ibu mungkin anak itu akan nggak pernah masuk sekolah atau bagaimana, atau malas belajar karena mereka mungkin ada nilai yang kebutuhan dasarnya apa, kasih sayang. Ibunya kan sekarang memang tidak dipungkiri di sekolah kita nih rata-rata orang tuanya buruh migran semua, menitipkan anaknya tempat-tempat gitu kan, ibunya nggak ada, bapaknya juga merantau, jadi anak ini tumbuh tanpa kasih sayang orang tua. Kasih sayang itu hanya dalam bentuk transferan uang ataupun mungkin dengan nah gimana ini begini, kan masih kurang gitu. Kok anak yang ada sama orang tuanya saja bentuknya nanti akan berbeda, apalagi memang jauh. Jadi Bu, bagaimana bisa menumbuhkan nilai kesadaran dari diri siswa itu tadi, ya kita prosesnya adalah menuntun dan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal yang ada tanpa memandang suku, budaya, dan agama. Bagaimana Bu? Ya, terima kasih Bu Mai. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Kalau dirasa cukup, terima kasih atas partisipasinya. Dan mudah-mudahan kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Sekali lagi, bukan karena saya itu menggurui Bapak Ibu, tapi semata-mata karena memang saya ingin berbagi hal baik atau praktik baik yang harus saya imbaskan kepada rekan-rekan guru saya, supaya sama seperti saya menyadari dan merefleksi diri untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Jadi Bapak Ibu, kita itu sebagai agen perubahan. Agen perubahan itu bukan sekolah yang harus berubah karena kita, tidak. Ketika kita mendapatkan informasi atau pemahaman baru, kita ingin menjadi agen perubahan. Setidaknya agen perubahan itu terhadap diri kita dulu sendiri. Setelah terhadap diri kita sendiri, baru jangan sekolah dulu, kelas kita dulu. Jadi kemudian nanti baru lingkungan sekitar kita, teman. Kalau misalnya ada teman pada nanti saat saya mendapatkan ilmu bagus tentang inovasi pembelajaran, saya tiba-tiba ngomong sama Bu Yeni, Bu Yeni, pembelajaran di kelasnya bagaimana? Oh begini, apakah Bu Yeni sudah menerapkan pembelajaran seperti ini? Oh belum, bukan saya menggurui, saya mengajak ayo melakukan hal yang terbaik pada murid. Karena saya yakin ada juga rasa enggan ataupun rasa bisa kayak gitu aja ya. Nah itu yang harus kita ubah bersama-sama mindsetnya ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu yang sudah bertanya. Demikian acara hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita terapkan dan kebermanfaatannya bisa kita rasakan bersama. Untuk mengakhiri acara ini, mari kita bersama mengucapkan hamdalah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video aksi nyata desiminasi materi modul 1.4 budaya positif. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik. Guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Guru Penggerak Indonesia Maju.